Apa kabar semua? Seneng banget kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal belajar beberapa jurus dasar bahasa Arab yang penting banget buat komunikasi sehari-hari di tempat kerja. Nah, kita akan fokus ke 3 hal. Cara nyebut diri sendiri dan orang lain, gimana cara manggil orang di rumah majikan dengan sopan, dan gimana caranya bilang ini punya saya. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya. Soalnya bisa menjawab ini dengan pas itu jadi kunci pertama, biar suasana kerja jadi enak, nyaman, dan saling menghormati. Oke, yuk kita langsung aja bedah jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, pondasinya, yaitu kata ganti orang, atau kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya domir. Anggap aja ini kayak batu bata pertama waktu kita mau bangun rumah. Tanpa ini, kita nggak bakal bisa bikin kalimat, jadi ini super duper penting. Oke, di sini ada beberapa kata kunci yang wajib kita tahu. Kita coba ucapin pelan-pelan ya. Kalau mau bilang saya, kita sebut ana. Gampang kan? Terus buat kamu laki-laki, kita pakai anta. Kadang dalam obrolan sehari-hari, Anda mungkin bakal dengar orang bilang enta. Itu artinya sama aja. Nah, buat kamu perempuan, beda lagi nih. Kita pakainya anti atau enti. Lanjut ya. Untuk dia laki-laki, sebutannya huwa. Dan kalau dia perempuan, itu hiya. Terakhir, kalau kita mau bilang kami atau kita, bisa pakai nahnu atau dalam percakapan santai, ihna. Coba deh diulang-ulang sendiri sampai lidahnya terbiasa. Nah, ini dia nih, salah satu perbedaan yang paling penting dibanding bahasa Indonesia. Kalau kita kan kamu ya, kamu aja, buat cewek atau cowok sama. Kalau di bahasa Arab itu beda. Anta itu khusus buat laki-laki, dan anti itu khusus buat perempuan. Dan ini bukan cuma beda kata aja loh, kalau kita pakainya benar, itu nunjukin kita teliti dan hormat sama lawan bicara. Jadi, ini detail kecil tapi dampaknya bisa besar banget. Jangan sampai ketuker ya. Oke, kita udah bisa nih bilang saya dan kamu. Sekarang, yuk kita naik level ke situasi yang lebih nyata di rumah. Gimana sih cara kita manggil anggota keluarga majikan dengan sopan? Ini penting banget loh buat ngebangun hubungan kerja yang baik dari awal. Ini dia beberapa panggilan umum yang bakal sering banget Anda dengar. Untuk majikan laki-laki, kita bisa panggil baba, yang artinya ayah, atau bisa juga mudir, artinya bos, atau amu, yang artinya paman. Nah, buat majikan perempuan, bisa panggil mama, mudiroh, atau madam. Terus, kalau buat anak laki-laki, panggil aja walat. Dan anak perempuan itu bint. Kalau ada supir, panggilannya suak. Nah, membiasakan diri dengan panggilan-panggilan ini itu cara paling cepat buat nunjukin kalau kita bisa beradaptasi dan menghormati kebiasaan di sana. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih personal, yaitu soal kepemilikan. Ini penting banget misalnya, pas ada yang nanya, siapa namamu, atau pas kita harus nunjukin, ini paspor saya. Yuk kita lihat gimana caranya. Ternyata aturannya itu gampang banget, cuma ada 2 langkah aja. Pertama, kita ambil kata bendanya. Contohnya, ism yang artinya nama. Kedua, tinggal kita tambahin akhiran di belakangnya. Kalau kita ngomong ke laki-laki, tambahannya ak, jadi ismak. Kalau kita ngomong ke perempuan, tambahannya ik, jadi ismik. Udah gitu doang, gampang kan? Aturan ini bisa Anda pakai juga buat kata benda lainnya. Nah, ini dia contohnya dalam percakapan beneran. Coba bayangin majikan nanya, "Eish ismak" kalau ke laki-laki, atau "Eish ismik" kalau ke perempuan. Itu artinya siapa namamu? Terus kita bisa jawab, Ana ismi Siti. Ana tadi kan artinya saya. Terus ismi itu asalnya dari kata ism ditambah akhiran i yang artinya kepunyaan saya. Jadi ismi itu artinya nama saya. Keren kan? Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang waktunya kita gabungin semua yang udah kita pelajari tadi jadi kalimat-kalimat yang siap pakai. Nah, disinilah semua materi tadi jadi benar-benar berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Kalimat pertama, ini umum banget dan penting, fen baba. Fen itu artinya di mana, baba tadi kan panggilan buat majikan laki-laki. Jadi kalau Anda lagi nyari beliau, tinggal tanya aja gini. Gampang kan? Anda juga bisa ganti baba jadi mama misalnya. Fen mama, simple tapi sangat berguna. Lanjut ya, misalnya ada yang nyari majikan perempuan dan kebetulan beliau lagi istirahat, Anda bisa bilang, hiya fi naum. Masih ingat kan, hiya itu artinya dia perempuan. Nah, fi naum itu artinya sedang tidur. Kalimat ini juga bisa kok dipakai buat ngasih tahu kondisi anak perempuan. Jadi sangat membantu buat ngasih info dengan cepat dan jelas. Nah, buat yang tugasnya mengasuh anak-anak, kalimat ini wajib banget dihafal. Atfal, abha, akil. Atfal itu artinya anak-anak, bentuk jamaknya. Abha akil itu artinya mau makan. Jadi pas udah waktunya makan, Anda bisa bilang ini ke majikan buat ngasih tahu kalau anak-anak udah pada lapar. Terakhir, ini kalimat yang nyangkut dokumen pribadi kita, jadi vital banget.
Haza jawaz ana. Haza artinya ini. Jawaz itu paspor. Nah, nambahin kata ana di belakang itu gunanya buat menegaskan ini paspor saya. Penting banget buat diucapin dengan jelas, apalagi kalau kita lagi perlu nunjukin KTP atau dokumen penting lainnya. Wah, kita udah ngebahas banyak hal penting banget hari ini ya. Dari kata ganti sampai kalimat-kalimat praktis. Nah, sekarang coba deh teman-teman, pilih 1 atau 2 kalimat yang paling relevan buat pekerjaan Anda, terus coba ucapin berulang-ulang hari ini. Kuncinya belajar bahasa itu kan pembiasaan. Jangan pernah takut salah, yang penting terus mencoba. Terima kasih banyak sudah belajar bareng, sampai kita ketemu lagi di materi selanjutnya.